bahkan kami adalah kampus yang kemarin 2 tahun kemarin itu penyalur KIP terbanyak. Kalau di Unbita sendiri tuh ada berapa kuota yang disiapkan? Oke, kita mungkin saya menambahkan ya di Unbita ya itu familiar ya di Unbita itu kita memiliki 3 fakultas, 1 program pascasarjana. 3 fakultas itu kita punya 8 program studi. Yang menarik di Unbita adalah mungkin yang perlu saya sampaikan program studinya semua unik dan memang sangat dibutuhkan dan memiliki brand masing-masing. Nah, di Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial itu ada 3 program studi administrasi publik, itu program studi legend ya, karena cari di Provinsi Gorontalo hampir sebagian besar lulusan Unbita. Seperti itu. Kemudian administrasi bisnis ya, di situ juga 2 prodi itu memang dari prodi bawaan di sekolah tinggi dan itu banyak sekali mencetak lulusan. Kemudian ada program studi baru, program studi D4 terapan, yaitu manajemen keuangan sektor publik. Nah, ini menarik ya, program studi ini baru beberapa tahun yang lalu banyak sekali peminat. Kemudian di Fakultas Teknik dan Ilmu Kesehatan itu ada 4 program studi, perencanaan wilayah, kemudian teknik sipil, arsitektur, dan 1 yang menarik, promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Oke, kemudian ada Fakultas Hukum. Ya, itu fakultas yang berdiri sendiri dan hanya 1 program studi, yaitu hukum bisnis. Bukan ilmu hukum tapi hukum bisnis. Nah, prestasi dari Unbita itu sendiri ketika merger dan bergabung menjadi sebuah universitas di rentang waktu 4 tahun berjalan itu membuka semua prodi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama hukum bisnis, yang kedua manajemen keuangan sektor publik, yang ketiga promosi kesehatan. Dan yang paling unik dan prestasi bagi kami dan perlu kami apresiasi, prodi-prodi itu adalah prodi-prodi yang satu-satunya di Indonesia Timur. Gitu, MKSP, kemudian fakultas hukum bisnis ya, kemudian untuk Promkes gitu. Pertama kami swasta yang membuka prodi itu. Dan tentunya kalau kita banding-bandingkan dengan kampus lain yang punya banyak program studi, ya kita memang terlihat sedikit ya, tetapi prospek dan kebutuhan pasar itu memang sangat-sangat besar untuk prodi yang baru dibuka. Kemudian kita punya program pascasarjana, 1 program studi ilmu administrasi. Jadi semua lulusan S1 apa aja bidang ilmunya itu bisa masuk di situ. Karena bidang ilmunya itu ilmu administrasi, dia umum gitu. Apakah Ibu di Unbita itu punya beasiswa untuk S1 ataupun S2? Semua kampus punya pasti gitu ya, baik itu beasiswa pemerintah atau beasiswa yayasan khususnya untuk swasta. Kami juga punya, bahkan kami adalah kampus yang kemarin 2 tahun kemarin itu penyalur KIP terbanyak gitu. Kartu Indonesia Pintar. Di pandangan saya, KIP itu bukan untuk orang susah. Iya, benar. KIP itu untuk orang yang butuh, gitu. Kalau orang susah, kadang-kadang itu abstrak. Susah yang mana nih? Semua masyarakat kita nggak ada yang susah, nggak ada yang miskin gitu. Tetapi pemerintah harus mendorong untuk bagaimana yang mau melanjutkan itu bisa mendapatkan akses beasiswa kemudahan seperti itu. Jadi kami di 3 tahun terakhir kemarin banyaklah mahasiswa penerima KIP. Tetapi untuk mandiri kami masih banyak juga gitu. Jadi di kampus kami ada menyediakan beasiswa. Bahkan untuk S2 kami punya beasiswa. Misalnya teman-teman para lulusan alumni Unbita atau Setiastitek ketika masuk itu dapat potongan 50%. Orang kaget ya, karena memang mereka kan adalah lulusan kami gitu. Kalau mereka pingin kuliah tapi kurang di pendanaan, kita bisa bantu lewat situ gitu. Kemudian ada yang dari pihak swasta, pemerintah, itu kita punya potongan beasiswa, di mana tujuan kami yaitu bagaimana kampus ini bisa memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan. Akses, harus, karena keberadaan kampus kami itu bukan hanya diibaratkan kampus hadir,
yang ada uang aja yang bisa kuliah Iya. gitu. Tetapi kalau bisa kita memang jemput bola. Jemput bola. Ya, memang persaingan semakin ketat, Ketat, ya, betul. tapi kita harus kembali ke misi awal kita. Pendidikan itu apa sih gitu. Pendidikan itu bukan hanya menjadikan orang itu lulusan menjadi cerdas, kemudian bisa kerja, tetapi pendidikan itu bagaimana membuka ruang seluas-luasnya untuk akses bisa dinikmati. Seperti itu. Gitu. Jadi Unbita tidak menutup diri Enggak, untuk kita sangat masyarakat terbuka, semua. sangat terbuka. Bahkan kita cari gitu. Kita ada kerjasama di beberapa pengelola masjid gitu. Ada pengelola masjid yang punya anak yatim piatu, sementara diajak dirawat atau mungkin sama-sama mengelola masjid. Nah, itu kita ada beberapa program. Ketika mereka mau melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, kita siapkan untuk itu, gitu. Saya tidak mau menjanjikan beasiswa, gitu. Tetapi ketika kami mendapatkan kuota lebih, itu kami pasti akan berikan untuk semua, seperti itu. Nah, tentunya itu yang perlu dipahami masyarakat, bahwa kami hadir, mungkin masyarakat selalu bertanya, ada beasiswa tidak? Iya, gitu. benar. Iya, tetapi perlu saya sampaikan, kita melakukan atau melanjutkan pendidikan bukan hanya tergantung di beasiswa. Ya, kalaupun ada itu kami berikan, gitu. Tapi kalau memang kuotanya tidak ada, berarti tolong masyarakat bisa memaklumi dan bisa melanjutkan perkuliahan secara mandiri, gitu. Mandiri juga kita punya beasiswa, misalnya kami itu punya suami istri lanjut studi, kita berikan potongan untuk satu orang gitu, satu bebas gitu. Kakak adik gitu, kita berikan potongan. Yang penting melapor gitu. Kemudian mungkin ada yang ya banyaklah pertimbangan gitu. Kemudian untuk pasca sarjana, tentunya saya melihat yang ada di lapangan sekarang banyak orang yang pingin melanjutkan S2. Tapi tanya-tanya, ada enggak beasiswa? Nah, sudah 2 tahun terakhir ini, 2 semester terakhir kita menurunkan biaya SPP. Sekarang SPP kita tinggal 3 juta. Untuk S2 ya? S2. Kemudian kita punya potongan juga kepada masyarakat, apalagi alumni gitu. Alumni itu kita punya potongan 50%, kemudian swasta yang bekerja di swasta ataupun di pemerintahan ASN, PNS itu kita ada potongan-potongan gitu. Dan kita bisa dibayar bertahap gitu. Ya, gitu. Jadi bisa dicicil. boleh gitu. Jadi tapi kami tidak mematok bahwa murah itu murahan ya gitu. Iya, Tetapi kami punya mutu, kami punya tata kelola yang baik gitu. Mulai dari proses akademik dan lain-lain, kami sudah terakreditasi gitu. Bagaimana Ibu menyikapi adanya hal-hal yang mungkin melenceng dari peraturan kampus? Mungkin bisa dikatakan jika terjadi sesuatu, bagaimana tanggapan Ibu? Alhamdulillah selama 4 tahun tidak ada lah yang melenceng yang dari tata kelola yang kami lakukan gitu. Kami terus berusaha untuk memperbaiki, kemudian tumbuh, kemudian kami berusaha untuk hadir di tengah masyarakat, memberikan yang terbaik gitu. Saya selalu menjaga teman-teman tim dan semua, mulai dari tingkat atas sampai pada penyedia teknis, security dan lain-lain, itu kami menjaga bahwa selalu menjaga nama baik Unbita. Berikan pelayanan yang terbaik. Jika pun ada protes, komplain dan lain-lain, kita bisa ajak, cari tahu dulu seperti itu. Iya, kita cari tahu dulu. Ini kenapa bisa ada di media gitu. Nah, saya harus mencari, dan kalau memang bisa memberikan solusi dan lain-lain, itu lebih bagus kita langsung klarifikasi. Tapi ada hal-hal juga yang diinformasikan juga banyak yang salah juga gitu. Jadi tugas saya berharap seluruh sivitas akademika bisa menjaga nama baik universitas, Unbita dalam hal ini. Kemudian saya sebagai rektor, insya Allah kami menyiapkan pelayanan, kemudian kami respon ya. Kemudian kalau memang saya sebagai dosen juga, rektor dan dosen, saya itu
menganggap mahasiswa saya itu seperti anak sendiri, di mana mereka harus ditegur. Kalau mereka harus diarahkan. Kalau mereka perlu diapresiasi, wajib kita berikan, wajib gitu, apresiasi gitu. Jadi yang kita ciptakan lingkungan humanis, adaptif, dan tentunya saling menghormati. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.